Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu gamasi, penonton podcast kami, pendengar 105,9 FM, juga yang mendengarkan by streaming ya. Dimanapun Ki berada, selamat berjumpa kembali dengan lebih dekat dengan legislator Kota Makassar. Ya, kita ingin lebih dekat. Dekatnya bagaimana? Mesti kita tahu, kita tanya, dan kita, oh seperti ini, kita pahami di Sambalu. Dan seperti biasa, Kak Uni hari ini dengan salah seorang Bapak Dewan kita, langsung saja kita perkenalkan ya. Ini di samping Kak Uni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Uni. Apa kareba ini Pak? Alhamdulillah, baji-baji. Baji-baji. Ya, ini beliau adalah Pak Anwar Faruk. Ya, nama lengkapnya itu seperti itu. Kalau daerah Dapil 1 itu Rapocini, Ujung Pandang dan Makassar pasti sangat akrab ya, karena berasal dari sana Pak. Kemudian partainya adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, jadi keadilan dan sejahtera. Yeah. Ini di komisi apa di? Komisi A, ya, betul. Komisi A, pemerintahan, bidang pemerintahan, dan posisi Pak Anwar Faruk sekarang adalah ketua fraksi dari PKS. Yeah. Nah, kita tanya-tanya saja langsung. Mungkin nanti Uni juga akan tanya ke pribadi-pribadi sedikit. Bahaya, nah. Tapi tidak apa-apa. Iya, tapi tidak ini sih Pak, tidak tidak pertanyaan yang mendasar. Aman, ya, aman begitu. Nah, ini di dalam periode ini, Bapak periode pertama ya Pak? Ya, ini periode pertama saya dilantik sejak tahun 2019 di periode ini ya. Jadi sudah 4 tahun menjelang 5. 4 tahun 10 bulan. Iya, menjelang 5 tahun Pak ya. Jadi berapa bulan lagi? Iya. Banyak sudah pengalaman yang Bapak lalui sejak tahun pertama, tahun kedua, ketika bertemu dengan masyarakat, Kundapil, sosialisasi Perda, sosper ya istilahnya, kemudian reses ya, ini itu banyak sekali masalah yang bisa Bapak dengarkan dari masyarakat ataupun dari warga dapil Bapak. Nah, dominan tentang apa itu Pak biasanya? Yeah. Jadi Kak Uni dan para pendengar yang ada di Gamasi, yeah. Banyak-banyaknya pada saat kita sosper ini adalah masalah infrastruktur yang disampaikan ya. Infrastruktur itu terkait jalan lingkungan, ya. Kemudian juga drainase, ya. Kemudian juga lampu jalan yang mereka keluhkan. Selain itu juga banyak-banyak dari ibu-ibu ya bertanya mengenai posyandu, ya. Bagaimana posyandu saya gitu. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat, KIP. Juga Kartu Indonesia Pintar, juga ada yang bertanya mengenai bagaimana ini terkait Dukcapil, kependudukan dan pencatatan sipil terkait pembuatan KTP yang biasanya lama gitu, biasanya belangkonya habis, seperti itu. Rata-rata itu paling garis sekitar besarnya itu ya. Ya. Kalau Rapocini, Ujung Pandang dan Makassar, yang mana yang paling aktif dari warganya ini Pak? Ya, karena kebetulan saya berdomisili di Rapocini ya, dan basis saya itu adanya di Rapocini, sehingga saya lebih banyak berkecimpung ya di Rapocini. Walaupun juga saya sering ke Makassar dan Ujung Pandang. Kalau saya unik menyingkatnya itu Umar. Ujung Pandang, Makassar, Rapocini. Jadi gampang kita dengarkan. Umar ya. Umar, Ujung Pandang, Makassar, Rapocini. Nah, kalau dapil 2 ada lagi Talok, Wajo, Ujung Tanah, Bontoala, Sangkarang. Itu namanya Tawana Boska. Oh, Tawana Boska. Nah, Talok, Wajo, Ujung Tanah, Bontoala, Sangkarang. Ini istilah-istilah gamasi sekali. Tawana Boska. Tawana Boska. Nah, kalau dapil 3 itu namanya Britama, Biringkanaya, Tamalandrea. Nah, dapil 4 Panama, Panakuka, Manggala. Dapil 5 Mama Rita, Mariso, Mama Janta Malate. Jadi kalau dapil 5 dan dapil 2 kita sebut Mama Rita, Tawana Boska. Begitu. Begitu nih, intermezzo saja ya. Ini pemirsa. Menarik ya. Mama Rita, Tawana Boska. Ini jangan dibawa arti kemana-mana. Jangan kemana-mana. Itu adalah Makassar A untuk provinsi. Untuk provinsi. Betul. Baik, Sambalu. Ini Pak Anwar Faruk
memang pendatang baru di PKS dan di Makassar ini, tetapi selama menjelang 5 tahun ini nampaknya sudah bisa sangat akrab, Pak ya, sangat akrab, dan terbukti juga di parlemen itu menjadi ketua fraksi, artinya Bapak memberikan pengaruh ya di fraksi Bapak sendiri. Kemudian ada harapan-harapan dari PKS tentunya untuk lebih meningkat dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk konsennya Bapak yang kita dapat ini adalah pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, good and clean government. Ini yang Bapak care ke situ. Itu isinya tentang apa Pak itu semua? Iya. Baik. Kak Uni dan teman-teman pemirsa di Radio Gamasi, saya ingin menjelaskan tupoksi kita sebagai anggota legislatif. Ya. Fungsi kita di legislatif ada 3. Ya. Pertama, fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Kedua, fungsi pengawasan. Ya. Kemudian fungsi budgeting. Nah, sehingga yang terkait tadi clean and good governance itu ya adanya di fungsi pengawasan kita. Nah, untuk itulah kami bersama dengan mitra-mitra kami di legislatif ya setiap 4 bulan sekali mengadakan monitoring dan evaluasi MONEF terhadap mitra-mitra kami ya. 2,5 tahun yang lalu saya di Komisi C ya, sehingga saya bisa memonitor mitra-mitra saya yang ada di Komisi C ya, baik itu di PU yang paling utama yang bersentuhan dengan masyarakat ya. Kemudian juga dinas tata ruang ya, dan dinas-dinas yang ada di sana ya, termasuk dinas perhubungan ya. Kemudian sekarang 2,5 tahun setelah itu saya berada di Komisi A. Nah, ini lebih menantang lagi karena saya di bidang pemerintahan. Saya bergelut dengan 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Nah, seperti itu. Begitu nih. Di dalam pendekatan tentu Bapak akrab dengan semua camat ya Pak? Ya jelas. Karena memang Bapak berada di Dapil 1, di Dapil 1, tetapi di dalam tugas itu adalah Kota Makassar. Nah, kalau Pak Camat itu dengan Bapak, misalnya ada sebuah masalah di kecamatan yang melapor ke Bapak, kemudian komunikasi dan solusi dengan Pak Camat itu seperti apa Pak? Iya. Jadi kami ya di Komisi intens ya berkomunikasi dengan para camat. Gitu. Nah, utamanya yang ada di dapil kami. Karena kami di anggota dewan itu disumpah untuk bisa memperjuangkan aspirasi yang ada di dapil kita masing-masing. Nah, sehingga ini kalau saya ya di Umar Ujung Pandang Makassar Poci ini saya sangat ketat, sangat erat berkomunikasi dengan para camatnya, termasuk dengan para lurahnya gitu. Apalagi ya di Rapocini kami sangat sering intens. Kemarin terakhir saya berkomunikasi dengan camat terkait ya permasalahan yang ada ya. Salah satu permasalahan yang kita bahas kemarin itu adalah terkait adanya perumahan yang membangun rumah di tengah jalan. Nah, di Rapocini lorong 3. Sehingga ya baik itu Pak Camat, baik itu Pak Lurahnya, baik itu Pak Wali sendiri turun tangan bersama dengan saya selaku anggota dewan di dapil itu membantu masyarakat. Seperti itu mencari solusinya. Itu jalan ya sempat viral ya Pak untuk Kota Makassar itu beritanya, dan itu jalan yang menghubungkan sekian lorong tiba-tiba mau dibanguni, lalu endingnya seperti apa Pak? Inilah saya melibatkan ya, tentunya kita juga tidak bisa langsung menghujat bahwa pengembang itu salah gitu ya. Kita harus melihat dari aspek hukumnya. Nah, sehingga saya tidak mau gegabah walaupun itu dapil saya memanggil mitra saya di Komisi C. Nah, Komisi C alhamdulillah kemarin sudah melakukan sidak ya ke sana untuk melihat dari berbagai perspektif ya, masalah hukumnya, masalah alas haknya, terus dan lain-lain, kebijakan umum dan lain-lain. Nah, itu nanti akan mereka ramu ya, bagaimana. Nah, apakah memang masyarakat itu berhak atas jalan itu atau tidak gitu. Nah, jadi kalau memang berhak, walaupun sudah dibangun, sudah jadi bangunan itu masih bisa diruntuhkan gitu. Tapi kalau memang secara putusan dan ternyata bahwa pengembang itu benar, itu tanahnya gitu ya. Mau tidak mau masyarakat harus mengalah ya, harus berbelok jalan gitu. Nah, cuman secara logis saja saya melihat bahwasanya masa jalan sudah lama, kemudian ada bangunan,
berarti jalan dijual dong urusannya gitu. Nah, tapi itulah pemikiran awam kita ya. Saya selaku penyambung lidah masyarakat menyampaikan hal ini, nanti pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait ya, dinas tata ruang dan lain-lain itu melihatnya. Apakah memang inilah haknya masyarakat atau bukan, pasum atau bukan gitu. Masih dalam proses itu Pak ya. Masih dalam proses. Jadi itu menarik juga, sekian lama masyarakat lewat di situ, tiba-tiba mau dibanguni oleh seseorang. Tetapi jangan sampai orang ini memang dia punya alas haknya, bisa jadi memang seperti punyanya itu. Ya begitu. Jadi memang harus dicari titik temunya. Itu yang harus dicari titik temunya, karena kita juga tidak bisa zalim kalau itu memang punya mereka gitu ya. Kita harus berikan kepada seperti itu kan. Jadi ini benar-benar ya kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi. Kalau meletakkan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat itu bagaimana kalau Bapak sebagai dewan melihatnya? Begini Kak Uni ya, dan para pemirsa Gamasi, saya sekalian menyampaikan, kami ini di fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami memposisikan diri kita sebagai pelayan umat. Gitu, nah. Jadi kepentingan pribadi itu di bawah daripada kepentingan masyarakat umum. Nah, sehingga mohon maaf kalau misalnya waktu saya di rumah lebih sedikit ketimbang waktu saya di luar gitu, untuk masyarakat gitu. Nah, terjun ke masyarakat, turun ke masyarakat itu adalah hal yang kita perlu mendengar dari masyarakat, masukannya apa, kebutuhannya apa, itu perlu kita dengarkan dan kita sampaikan kepada pemerintah. Sehingga waktu untuk di rumah cenderung lebih sedikit. Nah, tapi kita harus memposisikan seperti itu. Kita sudah mengambil menjadi anggota legislatif, penyambung lidah masyarakat, dan itu yang harus kita buktikan. Kita harus realisasikan sebagai bukti daripada janji-janji kita. Terus boleh Uni tanya, bagaimana Ibu memahami kerja-kerja Bapak? Pasti banyak sekali di luar, kemudian pulangnya lalu bertemu orang banyak, yang berbagai kepentingan. Itu Ibu membantu Pak? Alhamdulillah ya, Ibu mensupport dan anak-anak mensupport bahwasanya saya ini adalah milik masyarakat, ya, milik umum ya, bukan milik pribadi. Artinya gitu, ada waktu-waktu yang memang saya harus memenuhi keinginan ataupun harapan-harapan rakyat di luar gitu. Nah, sehingga ibu di rumah dan anak-anak alhamdulillah mereka juga malah melihat bahwa ini adalah ladang jihad, lahan amal ya. Karena legislatif ini adalah jalan kita bagi PKS, jalan kita untuk memperpanjang tangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, politik kebaikan. Seperti itu. Mengumpulkan pahala dengan pekerjaan ini ya Pak. Betul sekali. Nah, kalau misalnya di rumah, ini waktu istirahat Bapak, waktu libur, tanggal merah, tiba-tiba datang tamu Pak, ini datang tamu kepentingan masyarakat. Bagaimana itu menyikapi keadaan seperti itu Pak? Ya saya harus mohon maaf sama keluarga. Maaf ya gitu. Jadi Ibu mengerti itu ya? Ibu bisa mengerti, anak-anak bisa mengerti. Mereka berjalan tanpa bapaknya gitu ya urusannya. Kebetulan anak-anak sudah ada yang besar sebagian, bisa nyetir ya bisa antar mamanya gitu. Cuma saya harus mengkompensasi. Ada waktu-waktu tertentu yang saya bisa alokasikan untuk anak dan istri saya menggantikan waktu mereka yang sudah saya pakai. Seperti itu. Ketika awal sosialisasi 4 tahun lalu, itu awal-awal Bapak menapak dunia politik ini, Ibu ikut juga berjuang di lapangan dan anak Pak? Iya. Ikut berjuang juga? Jadi ceritanya begini, Kak Uni. Agak unik saya ini menjadi anggota dewan. Gitu, kita ingin tahu Pak, supaya bisa jadi inspirasi. Inspirasinya. Saya ini orang Makassar asli, Bugis Makassar. Mama saya orang Goa, Limbu. Bapak saya orang Bugis Kampung Wajo di sini ya. Dan saya sebenarnya tidak ada intensi ke politik gitu. Cuma saya memang menjadi anggota PKS ya sejak Partai Keadilan Sejahtera ini sudah berdiri. Saya aktif, kebetulan tugas kerja saya di swasta waktu itu di perusahaan telekomunikasi di Excel, saya di Jakarta ya. Dari tahun 97 sampai dengan 2018. Jadi 2015 dipindahkan ke Makassar. Alhamdulillah pulang kampung. Dari perusahaan itu Pak. Dari perusahaan itu ya, dipulangkan ke Makassar. Nah, 2015 sampai dengan 2018 Desember. 2018 Desember saya disuruh balik lagi ke Jakarta. Ya, untuk naik pangkat gitu. Saya bilang begini ya.
Saya ini meninggalkan ibu saya sejak usia 35 tahun di tahun 87. Iya. Sekarang usianya sudah 65 tahun. Oh, Nah, iya. kalau bisa saya tidak usah balik lagi ke Jakarta. Ada ke Pendi. Iya. Alhamdulillah ada Pendinya, Bu. Iya. Ya, dan kebetulan waktu itu saya juga ditugaskan oleh partai untuk macale gitu. Nah, seperti itu. Jadi jadilah ketemu jodoh jalannya ya. Iya. Nah, dan karena kami tidak punya basis ya, saya walaupun asal Makassar selama 30 tahun di Jakarta ya tidak ada basisnya. Cuma alhamdulillah dengan kekuatan struktur partai ya dan keinginan untuk birrul walidain, berbakti sama orang tua, menjaga orang tua yang dari dulu sehat sekarang sudah stroke gitu, kita ingin jaga. Nah, alhamdulillah ya saya terpilih, Bu. Nah, waktu itu kampanyenya begini. Kita bikin kampanye ayam crispy. Oh, iya. Unik juga ya, unik Pak. juga, Jadi bikin ya, ayam crispy. Bikin ayam crispy. Jadi saya beli ayam, saya bawa minyak, saya bawa tepung ya. Bawa wajan, bawa kompor ke rumah-rumah masyarakat. Iya. Bu, mau Kiko ajar bikin ayam crispy gitu. Iya, jadi mereka menonton itu, Pak. Menonton itu ya, menjadikan tempatnya nonton ya. Nah, bahkan ada satu tempat ya bikin ayam crispy, nonton cara buatnya, setelah digoreng saya nanya, ada nasi tidak gitu. Kita makan sama-sama. Nah, alhamdulillah. Terus dan itu tunggu berkesan. dulu, Pak. Itu ayam crispy-nya Bapak sendiri yang racik dan memberikan contoh ke tengah masyarakat bagaimana? Ya, betul. Jadi ayamnya kita beli, kita potong-potong kecil ya. Kemudian ada tepungnya. Tepung ini adalah ramuan yang membuat tepung itu bisa menjadi crispy. Nah, ini dia tepungnya, kita campurkan 1 sendok, kemudian kita aduk dengan tepung biasa. Jadilah itu ayam crispy. Nah, sampai ada satu masyarakat yang nanya, memang Bapak penjual ayam? Iya. Jadi jawabannya apa, Pak? Ya, saya mengajarkan cara membuat ayam crispy gitu. Nah, dan saya ini, Bu, saya bilang begini, ini teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, bumbu ini ya, bumbu pembuat ayam crispy ini, kalau saya terpilih dan jadi anggota dewan kan gratis ya, selama 5 tahun untuk kita kalau kita mau buat. Tapi alhamdulillah 4,5 tahun tidak ada yang minta, Pak. Iya. Tidak ada yang ingat itu terus aja gitu. Jadi mereka mencoba, kemudian makan sama-sama, lalu Bapak menyelipkan lah bahwa Bapak berniat menjadi seperti itu, Pak ya. Alhamdulillah. Ini unik juga ya. Ya, perlu inspirasi ini Sambalu bagi Sambalu yang memang tertarik dunia politik. Jadi harus ada cari cara-cara unik ya yang langsung menyentuh. Ini kan langsung menyentuh dengan bawa wajan, bawa kompor, kemudian mengajarkan cara, ini kursus gratis membuat ayam crispy. Tapi animo waktu itu mana yang banyak, Pak? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Rata-rata bapak ibu-ibu yang banyak ya, yang banyak. Kita menyentuh segmen ibu-ibu, nanti ibu-ibu yang cerita ke bapak-bapaknya, pilih itu gitu. Dan alhamdulillah jadi terpilih gitu. Iya, baik, seperti itu ya seninya. Dan masuk lagi ke pemerintahan di tugas-tugas Bapak. Mitra Bapak kan ini beberapa, Pak ya, yang memang mitra dari Komisi A. Yang diawasi terus dan dikawal sampai sekarang itu mitra yang mana dan kepentingan yang bagaimana, Pak, yang betul-betul langsung berhubungan dengan masyarakat. Rata-ratanya semuanya kan berhubungan dengan masyarakat, Pak, tetapi yang mana yang Bapak kawal terus sampai sekarang itu? Jadi sampai hari ini Kak Uni yang saya banyak kawalin ada mitra saya di kecamatan dan kelurahan ya, utamanya yang berkepentingan dengan surat-surat data kependudukan dan pencatatan sipil ya. Ada 4 ya. Pertama itu akta lahir ya, kedua itu KTP, ketiga itu kartu keluarga, dan keempat surat kematian. Nah, ini yang sering sekali dipertanyakan ataupun dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dan saya mengencourage mereka, mengedukasi mereka bagaimana untuk bisa mendapatkannya gitu. Nah, karena terus terang begini, kadang-kadang ini masyarakat kita ada yang mau cari gampang saja ya, dia pakai orang ya seperti joki untuk menguruskannya, padahal kepengurusannya ini gratis. Nah, ini yang saya terus pantau baik itu di kecamatan ataupun di Dukcapil agar masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan, karena
tidak jarang mereka mengurus bisa berkali-kali balik gitu urusannya gitu. Baik, Pak. Seperti itu. Iya, ada juga yang muncul ke permukaan tentang itu, Pak. Tetapi ini isi dari datanya, Pak. Untuk mendapatkan kartu-kartu, misalnya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kan datanya di situ dulu-dulu orang mengisi Bapak pekerjaan swasta atau Bapak pekerjaan pedagang. Padahal dia mungkin dagangnya dagang ikan atau dagang kecil-kecil di bawah. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga dia tidak mendapatkan bantuan, sehingga diubah itu, Pak. Jadi kalau misalnya tidak boleh kata-kata umum. Misalnya kalau pekerjaannya swasta, itu swasta apa? Jadi buruh itu harus ditulis kalau memang buruh kalau ingin mendapatkan jenis kartu itu. Nah, minta penjelasan tentang itu, Pak. Apa data-data itu juga masuk ke Bapak? Jadi permintaan masyarakat itu untuk bisa dapat KIS ya. Itu adalah pekerjaannya harus berubah dari apapun itu menjadi buruh harian lepas. Oh ya, jadi gitu. Itu ya, Pak. Nah, jadi ini juga ada memang ada masyarakat yang benar-benar butuh, ada yang motong punya gitu urusannya gitu. Kalau istilahnya mau gorak gitu ya, mau gratis gitu. Ya. Gratis itu saja. Nah, jadi asal mereka bisa dan didukung oleh kelurahannya bahwa tentunya kelurahan punya data. Masyarakat ini memang termasuk miskin ya. Pekerja mereka RT RW-nya ini yang tahu gitu. Nah, sehingga basic utama bagi mereka yang mau mengurus KIS ya, Kartu Indonesia Sehat itu adalah mereka punya statusnya buruh harian lepas. Nah, di pekerjaannya. Nah, itulah yang nanti RT RW-nya ataupun kelurahannya mau mengeluarkan. Nah, siapa tahu orang kaya gitu, tapi dia mau supaya itu gora, tidak bayar BPJS sehingga dia bikin KIS. Nah, seperti itu. Iya, Sambalu seperti biasa ya. Sambalu boleh kirim chat pertanyaan ke Bapak Anwar Farouk ya, tanya tentang apa yang sudah dijelaskan atau bidang beliau ya, ke 081 1059 ya. Jadi 0811 41 059 seperti biasa. Jadi pakai chat itu WA ya. Nah, sambil menunggu cata, kami kita tanya lagi ke Pak Anwar. Ini Pak Anwar dipanggil di daerah di lingkungan masyarakat apa Pak Anwar atau Pak Farouk? Atau biasanya dipanggil Ustadz. Oh, panggil Ustadz. Iya benar sekali. Ustadz Anwar gitu rasanya. Ustadz gitu. Jadi tuh masyarakat kalau lihat janggut panjang seperti ini ya, janggut sedang-sedangnya dipanggilnya Ustadz gitu ya. Tapi secara umum bahasa Arab Ustadz itu adalah ahli ya. Ya ahli politik dipanggil Ustadz ya, ahli pipa dipanggil Ustadz juga gitu ya secara. Jadi saya terima aja gitu rasanya. Jadi dipanggil Ustadz Anwar. Ustadz Anwar gitu. Atau kadang Pak Anwar gitu ya. Baik. Gitu. Uni mau panggil Pak Dewan. Iya, bisa juga. Baik, Pak Dewan. Ini Uni mau tanya, ada dua kata ini. Dua kata, pendidikan dan kesejahteraan. Jadi dua kata ini mana yang menjadi yang pertama menurut Bapak yang paling penting di antara keduanya? Jadi kalau dipilihkan antara pendidikan dan kesejahteraan adalah kita pilih pendidikan dulu, Uni. Gitu. Pendidikan. Nah, pendidikan. Orang bisa sejahtera karena pendidikannya bagus. Orang bisa sejahtera tidak perlu kaya gitu, tapi terdidik, dia mengerti ya bagaimana menempatkan kekayaan itu. Ya, seperti itu. Ada orang yang hidupnya sederhana, gajinya sederhana, tapi dia berpendidikan, dia mengerti ya bagaimana terkait hakikat kehidupan. Nah, sehingga dia bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia gitu dengan pendidikan. Artinya knowledge, pengetahuan. Nah, sehingga itulah ya, maka di dalam hadis dikatakan ya, kita disuruh menuntut ilmu dari lahir sampai kita mau mati gitu. Dengan apa? Untuk mendapatkan pendidikan itu. Nah, kalau pendidikan kita bagus, insya Allah kesejahteraan itu akan mengikuti. Nah, jadi pendidikan ya, pendidikan. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak, pendidikan itu utama. Nanti sejahtera ikut. Kalau pendidikannya baik, pendidikannya bisa terlaksana. Iya, baik Sambalu, kita coba lihat chat yang ada ya. Ini di 0811 41 1059 ya. Nah, ini Uni lihat dari chatnya ini seorang ibu kayaknya ini, Pak, tidak ada namanya. Bla 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 5712 ya. 5712 dia bilang seperti ini, Bapak Dewan. Sekarang ini
harga-harga di pasar mahal-mahal semua. Iya. Sejak dinaikkannya BBM, iya. Bagaimana kodong ini masyarakat bisa baik ke depan? BBM naik semua. Tolong dikasih mudah untuk masyarakat, Pak Dewan. Ini kayaknya suara dari hati ini, Pak. Bagus sekali. Iya. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu anonim ini ya. Luar biasa. Iya. Saya ingin menjelaskan begini, Bunda, Kak Uni ya. Iya. Saya mau cerita, saya sendiri beli gas ya, saya bawa tabung gas ya, dimintain KTP. Iya. Diminta KTP tak Pak gitu. Saya kasih keluar anggota dewan saya gitu. Dia bilang anak itu, saya tidak butuh ini Pak, saya butuh KTP Bapak gitu. Coba bayangkan. Demikian susahnya gitu. Nah, jawabannya sederhana, Ibu yang bertanya tadi. Mari kita lakukan perubahan. Iya. Tata kelola di negara kita ini tanda kutip ada yang tidak beres ya, yang kurang bagus, sehingga itu perlu kita perbaiki. Nah, waktu mengubah itu tidak lama lagi ya, 72 hari lagi. Ya. Ada pemilihan. Nah, pilihlah orang-orang yang bisa melakukan perubahan. Jangan seperti sekarang ini. Saya bilang tadi BBM mahal gitu. Iya. Ini demo-demo dulu ya, kalau naik BBM demo lagi. Ini kayaknya PKS juga konsen ke BBM ini ya Pak. Ya, saya ingin sampaikan begini ya. Iya. Kalau ada kenaikan harga ya, harga bensin naik Rp100 atau Rp200, itu masyarakat akan demo gitu ya. Nah, tetapi sekarang tidak begitu caranya, Bu Kak Uni. Iya. Ya. Sekarang ini harga bensin tidak naik ya. Iya. Ya. Ada namanya Pertalite dan Pertamax ya. Iya. Nah, kenapa orang bisa beralih kepada Pertalite gitu? Karena bensin tidak ada. Nah, mau apa gitu. Nah, sama seperti kasus dulu minyak goreng. Iya, ya. Minyak goreng sempat hilang gitu. Sampai ada yang menggoreng pakai baby oil. Iya. Sampai ada yang ngomong begini. Lebih baik harganya 50.000 daripada tidak ada kita menggoreng. Akhirnya apa? Ya, naik harga minyak goreng 2 kali lipat dan masyarakat itu membeli. Nah, artinya begini. Kalau masyarakat ingin mendapatkan harga yang murah, harga yang terjangkau, lakukan perubahan gitu. Artinya pilih orang-orang ya yang memang mewakili kita ya, yang bisa melakukan perubahan terhadap harga-harga, kemudian keberpihakan kepada masyarakat kecil. Iya. Seperti itu Uni. Baik. Ini kan pemerintah menjanjikan Pak ya kenaikan. Jadi nanti gaji seperti itu, tetapi belum naik ini gaji, naik semua barang-barang Pak. Beras ini terutama bagi kebutuhan ibu-ibu ya. Ini juga dikeluhkan oleh ibu ini. Naik semua ini. Nah, sekarang untuk kondisi seperti itu mencapai sejahtera menjadi sebuah perjuangan yang sangat berat begitu Pak. Iya, silahkan Pak. Jadi makanya kembali lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian, Kak Uni serta pemirsa Radio Gamasi ya, saya ingin menyampaikan bahwa ya kita harus mengubah nasib kita. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Nah, artinya kita harus berupaya ya, berupaya secara kalau saya bilang ini secara terstruktur dan masif ya, bukan revolusi yang kita inginkan, tapi dengan aturan-aturan yang ada ya. Kita sekarang ini ya sudah melihat ya, sekarang masanya kampanye ya, sekarang kita melihat pemimpin ya, calon presiden kita 1, 2, dan 3 gitu. Pilih dengan sesuai hati nurani kita, mana yang benar-benar ya kita lihat itu ini membela rakyat ya, yang mau melakukan perubahan-perubahan. Nah, seperti itu ya. Demikian Sambalu. Dan Uni mau tanya lagi tentang ada catatan kecil ya dari perjuangan Bapak di media, di jejak rekam itu gencar sekali juga Pak mensosialisasikan perda baca tulis Al-Quran. Nah, ini dia. Seberapa pentingnya itu Pak, padahal kan sekarang juga sudah diajarkan di sekolah, di madrasah, ini seberapa pentingnya sehingga konsen ke hal itu Pak. Iya. Jadi begini, Kak Uni dan para pemirsa Gamasi ya, kalau kita beli kulkas ya, pasti ada buku petunjuknya. Iya. Kita beli mobil, pasti ada buku petunjuknya. Iya. Kita sebagai manusia, mobil saja, kulkas saja ada buku petunjuknya. Bagaimana kita manusia? Nah, manusia ini ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Iya. Nah,
kita harus sebagai umat muslim ya, dan umat-umatnya ada kitab-kitabnya. Tapi kita sebagai umat muslim dan saya sebagai muslim di Partai Keadilan Sejahtera ini memperjuangkan ada yang namanya Perda Baca Tulis Al-Quran, di mana anak-anak tingkat SD, tingkat SMP ya itu di endorse ataupun diajarkan agar bisa menguasai Al-Quran gitu. Kenapa? Karena pada saat kita menguasai Al-Quran, kita tahu Al-Quran, bahkan kita membaca Al-Quran saja, maka akan turun keberkahan, Bu. Nah, keberkahan itu akan naik dari mana? Dari bumi, ya, dari langit, ya. Hujan yang turun bukan merupakan bahaya ataupun musibah bagi kita, tapi merupakan berkah, ya. Dia tumbuhkan tanaman-tanamannya petani, dia tumbuhkan tanaman-tanaman kita sehingga kita bisa mendapatkan hasil daripada itu, gitu. Quran merupakan petunjuk kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, untuk itulah kami dari fraksi PKS mengambil perda ini sebagai satu perda yang memang layak untuk kita perjuangkan. Nah, kemudian begitu, dijaga kesinambungannya. Dijaga kesinambungannya. Mungkin karena itu pula ya Pak, sampai ketika penerimaan siswa baru, anak-anak dites, coba bisa baca Quran. Mungkin karena itu ya Pak. Salah satu. Alhamdulillah ya. Sekarang ya dengan adanya banyaknya kita lihat di televisi perlombaan dai-dai cilik, lomba hafiz Quran gitu ya, lomba membaca Al-Quran, sehingga ini sudah marak. Nah, dan keinginan kita untuk belajar Al-Quran sudah mulai marak di masyarakat. Ini merupakan kesyukuran bagi kita. Dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Iya, gitu. Baik. Iya, Sambalu, kita sudah sampai di ujung waktu. Sebelum kita tutup, biasanya minta dulu closing daripada apa yang kita bicarakan, atau ada hal-hal penting yang ingin Pak Anwar Farouk sampaikan kepada Sambalu. Silahkan Pak, closing tak apa Pak? Closing Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Radio Gamasi ya, mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Karena kehidupan kita ini ada dua, kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada saat kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Nah, yang kedua, para pemirsa Gamasi ya, terima kasih Kak Uni ya. Sambalu. Jadi Pak Anwar Farouk ini adalah jembatan kepentingan rakyat ya. Jadi beliau adalah jembatan kita untuk kepentingan kita, dan kita dihubungkan dengan negara. Jadi ingat itu, sebagai jembatan bagaimana kita mesti harus melalui beliau untuk bisa dihubungkan mendapatkan sesuatu dari negara. Ya, mudah-mudahan kesuksesan selalu bersama Pak Anwar Farouk, kita doakan. Itulah kedekatan kita bersama legislator DPRD Kota Makassar, dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uni. Iya, mari Kidi. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.